Push them out. Okay. Assalamualaikum wahai para pecinta film sanak sebarataan. Kembali lagi bersama saya manusia setengah tampan yang kurang gawian. Video kali ini kita akan merangkum sebuah film tentang kehidupan seorang gadis penjual boneka biasa yang tinggal di Moskow, Rusia. Kemudian hidupnya berubah 180 derajat ketika ia diajak menjadi salah satu model agensi di Paris. Di balik itu semua, ada rahasia besar yang disembunyikannya. Penasaran bagaimana dengan kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk alur ceritanya. Berkisah pada tahun 1985, tepatnya di Moskow, beberapa orang ditangkap secara misterius, yang mana orang tersebut mempunyai profesi pekerjaan yang berbeda-beda. Ada sebagai penerjemah bahasa, ada juga sebagai wanita dan pria biasa, bahkan ada pula sebagai ahli teknisi. Hal itu pun berujung dengan beberapa buah paket yang dikirim ke kantor departemen asal mula mereka bekerja. Dan inilah Anna. 5 tahun kemudian setelah tragedi itu, terlihat seorang pria sedang mencari talent untuk agensi model di Paris, yang mana ia tertarik dengan seorang penjual boneka gadis cantik bernama Anna. What's your name? Anna. I'm interested in you. I'm a scout. Pria tersebut kemudian mengajak Anna untuk bergabung dengan agensinya, dan menjanjikan kehidupan Anna akan meningkat. Mendengar iming-iming tersebut, tanpa pikir panjang Anna pun langsung berangkat menuju Paris. Sesampainya di Paris, ia disambut sang manajer dan memperkenalkan Anna kepada teman-temannya. Dari beberapa yang dilihat, ada satu wanita yang tertarik kepada Anna, yaitu Maudie. Hi. It's Maud. Hi. Keesokan harinya, Anna langsung dijadikan foto model yang membuat sang fotografer bersemangat. Karena pada dasarnya Anna ini memang mempunyai skill dalam bidang apapun. Merasa pekerjaan sudah selesai, Anna berencana menuju kamarnya untuk beristirahat. Saat membuka pintu ternyata ada satu pria dan dua wanita sedang melakukan aha-aha. Anna yang melihat itu lantas meninggalkan mereka kemudian tidur di kamar Maudie. Maudie yang kebetulan sudah menyimpan rasa kepada Anna, ia pun langsung memeluknya. Berpindah ke suatu tempat pesta yang diadakan tiap tahun oleh agensi mereka, terlihat ada satu pria mencoba mendekatinya. Pria tersebut ialah rekan bisnis di mana Anna bekerja sekarang. Pria itu bernama Oleg Vilenkov, yang dikenal langsung oleh atasan Anna sendiri. Dari perkenalan itu, sampailah puncaknya yang mana Vilenkov ini meminta layanan lebih kepada Anna. Karena mereka sudah menjalani pendekatan selama 2 bulan, dan hampir tiap hari mereka juga bertemu. Tetap saja mereka tidak pernah melakukan aha-aha sekalipun. Anna yang merasa kalau pria botak ini belum jujur tentang dirinya, ia mempertanyakan apa pekerjaan Vilenkov sehingga harus dirahasiakan. Dengan imbalan akan memberikan apa saja yang Vilenkov mau, asalkan ia berkata jujur tentang pekerjaannya sekarang. Karena darah putih tidak bisa ditahan lagi, Vilenkov lalu menceritakan tentang penghasilannya. Dirinya membantu salah satu negara yang rakyatnya menderita, contoh seperti negara Suriah, Libya, dan Somalia. Dari mengirim makanan, obat-obatan, minyak hingga bahan baku lainnya. Namun yang paling mencolok di sini ialah pernyataan Vilenkov terakhir, bahwa dirinya juga kadang mengirim berbagai senjata ke negara tersebut. Mendengar hal itu, Anna langsung shock, lantas ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Dengan senjata api lengkap dengan peredam di depannya, Vilenkov akhirnya tewas di tangan Anna. Dari sini kita akan dibuat bertanya-tanya, siapakah sosok Anna ini sebenarnya? 3 tahun sebelum kejadian di Rusia, tepatnya di Moskow, terlihat Anna sedang melakukan aha-aha dengan kekasihnya yang bernama Pior. Anna kemudian mencoba mendaftar pekerjaan di Angkatan Laut secara online. Karena kehidupan mereka waktu itu sangat amburadul, disebabkan kekasihnya tersebut selalu candu menggunakan barang-barang haram. Saat di jalan, sehabis membeli bahan makanan, Anna didatangi Pior bersama 2 temannya menggunakan mobil. Entah mobil itu dapat dari mana, Anna mau tidak mau menuruti kemauannya memaksa untuk ikut dengannya. Pada saat di depan ATM, diketahui kalau Pior bersama gerombolannya baru saja melakukan perampokan kepada orang lain. Rencana ingin menghabisi seluruh isi ATM korbannya, namun polisi yang kebetulan lewat tempat tersebut bergegas ingin menangkap mereka.
Berhasil lolos dari kejaran polisi, ternyata di rumah sudah ada satu pria misterius yang menunggunya. Pria tersebut bernama Alexei. Alexei datang berniat untuk merekrut Anna karena mempunyai riwayat hidup yang menarik. Serta Anna juga ada bakat kemampuan yang bisa diasah. Seperti kecerdasan, tenang dalam tekanan, hingga amarah yang dimanfaatkan. Setahun dalam latihan militer, kemudian 4 tahun tugas di lapangan. Setelah itu, Anna akan dibebas tugaskan selamanya. Begitu ucap yang keluar dari mulut Alexei. Sedikit informasi bahwa pria ini ialah salah satu agen rahasia KGB Rusia yang mencari talent mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Merasa kalau hidupnya sekarang sangat suram, Anna lantas menerima tawaran Alexei tersebut. Meski sempat menyayat tangannya sendiri disebabkan keraguan atas keputusannya yang diambil sekarang. Setahun setelah pelatihan militer yang dilakukan Anna, ia bertemu wanita tua bernama Olga. Beliau kepala dari agen KGB yang bertindak di lapangan. Sebagai masa percobaan, ia diberi tugas yang kalau gagal, Anna akan pulang berada dalam kantong mayat. Tugas tersebut menghabisi seorang mafia yang berada di sebuah restoran dengan pengawalan yang sangat ketat. Saat melihat target tepat di hadapannya, Anna pun mulai mengacukan pistol kepada orang tersebut. Dan saat menarik pelatuk, ternyata pistol yang diberikan Olga sebelumnya memang sengaja Olga kosongkan. Hal itu membuat kekacauan di restoran sehingga pengawal mafia itu satu persatu berdatangan. Mendatangi Olga, Anna meluapkan kekesalannya karena pistol yang diberikan kepadanya kosong. Olga lantas memberi pelajaran bahwa sebelum beraksi periksa dulu peralatannya. Karena datangnya suatu masalah, tak memberi peringatan. Misi selanjutnya yang memperlihatkan Anna menyamar sebagai penjual boneka. Ternyata pria yang sama di scene awal film sebelumnya sudah diatur sedemikian rupa agar dirinya diarahkan ke tempat Anna yang kemudian diminta sebagai model agensi di Paris. Sekarang kita paham ternyata pembunuhan terhadap Vilenkov memang direncanakan jauh-jauh hari dengan sangat matang. Agar menghilangkan barang bukti, Anna membunuh bodyguardnya Vilenkov serta bertukar peran dan menembaki penjaga data CCTV hotel tersebut. Hingga berujung Anna yang masuk ruang interogasi atas tuduhan kematian Vilenkov. Sekarang kita juga tahu bahwa Anna adalah salah satu agen rahasia KGB Rusia. Dengan pertanyaan dari seorang agen CIA yang bernama Leonard Miller, tekanan-tekanan tersebut dengan sangat mudah Anna hadapi. Bermodalkan rekaman dari seberang jalan yang memperlihatkan orang keluar masuk hotel, Leonard akhirnya melepaskannya dan berjanji mereka berdua akan bertemu kembali. Berjalannya waktu, akhirnya Anna mempertanyakan tentang kehidupannya. Di hadapan Vasiliev yang menjabat sebagai direktur besar agen rahasia KGB, Anna mengatakan ia yang sudah bekerja jalan 2 tahun. Dalam 2 tahun tersebut sudah menghabisi 27 target. Apakah kalau sudah 5 tahun, dirinya masih tinggal di Moskow? Atau bisa kemana saja? Kata lain ialah kebebasan yang dijanjikan Alexei saat pertama merekrutnya. Lantas sang direktur tersebut menjawab, 5 years, then be happy and proud. You work for the KGB. This year, there's only one way to leave the game, so don't play with me. Berpindah ke suatu ruangan, target berikutnya ialah seorang yang menjabat sebagai diplomat Jerman bernama Frederick. 49 tahun dengan kasus kedutaan besar Polandia, uang ilegal dari Timur Tengah diberikan kepadanya. Di depan pintu kamar hotel, target disambut bodyguardnya yang berjaga. Saat masuk dan melihat bahwa target sudah bisa dipastikan benar orangnya, anak kemudian mengambil pistol yang sudah disediakan timnya. Dan yang terjadi, dalam misi ini tidak seperti biasanya Anna selalu tepat waktu. Namun kali ini dia sedikit terlambat. Olga lalu mempertanyakan Anna yang berada di dalam kamar hotel tersebut selama 12 menit. Anna juga lalai dalam pekerjaannya. Ia lupa memotong jari telunjuk korban seperti apa yang diperintahkan Olga sebelumnya. Serta dirinya juga meninggalkan jam tangan yang dipakainya. Anna kemudian bergegas kembali dan membawa potongan jari tersebut. Melihat Anna yang kelelahan, Olga menyarankan agar ia beristirahat liburan selama 1 minggu ke mana saja bersama Maudi. Go ahead. I'll join you later. It's hot out here. Do you want to go back to the bungalow and take a shower? Sepulang dari liburan, Anna sangat baik menyelesaikan misi-misinya.
dengan menghabisi targetnya satu persatu dan juga mengambil dokumen rahasia mereka. Terlihat Anna menyamar menjadi apa saja untuk mendekati target yang diincarnya. Ia juga tidak meninggalkan kegiatannya sebagai model di Paris. Hingga pada satu titik dirinya dikirim kembali ke Moskow karena Vasiliev ingin menemuinya. Berpindah ke gedung agen rahasia Departemen KGB Rusia, Anna dan Alexei sempat-sempatnya melakukan aha-aha di dalam gedung tersebut. Alasannya karena mereka sudah lama tak bertemu, nafsu syahwat pun tidak tertahankan lagi. Dan Gudang sebagai saksi bisu atas kelakuan mereka berdua. Di hadapan Vasiliev saat bermain catur, Anna sangat tenang menghadapi permainan itu. Bosnya tersebut tidak menyadari apa yang bakal menimpa dirinya. Namun saat Alexei mulai melihat gelagat Anna yang mencurigakan, tidak lama kemudian terjadilah. Mate. Lagi dan lagi kita dibuat penasaran dengan alur cerita maju mundur seperti ini. Bukan tanpa alasan Anna melakukan pembunuhan terhadap petinggi KGB tersebut. Yang mana 6 bulan sebelumnya, saat melakukan misi di hotel pembunuhan Frederick, ternyata dirinya saat itu ditahan oleh agen CIA yang telah lama mengintainya. Orang yang sama saat dirinya diinterogasi. Leonard mengancamnya atas tindakan pembunuhan yang dilakukan Anna selama ini. Dirinya bisa saja memenjarakan Anna di Perancis, serta bisa juga menjebloskannya ke lokasi rahasia mereka di Republik Ceko. Mendengar hal itu, Anna meminta agar ia hanya bekerja setahun maksimum sebelum samarannya itu terbongkar. Anna juga meminta kebebasan serta keperlindungan terhadapnya selama ia masih menjadi agen ganda. Masih dalam 6 bulan sebelum petinggi KGB itu tewas, ternyata Anna dan Leonard ini beberapa kali bertemu. Sempat melakukan aha-aha berdua yang saya tidak tampilkan secara detail. Atas perintah agen CIA inilah eksekusi pimpinan KGB tersebut dilakukan. Diberitahukan pula alasan agen CIA ini mengincar petinggi KGB tersebut. Yang mana selama 20 tahun mereka punya hubungan dengan KGB. Tidak ramah tapi saling menghormati. Karena mereka di bisnis yang sama. Namun keadaan berubah saat Vasiliev menjabat sebagai direktur di KGB. Ternyata mata-mata agen CIA inilah yang ditangkap paksa dan kepala mereka dikirim kembali ke gedung CIA. Semua itu terjadi atas perintah Vasiliev. Maka dari itu, agar hubungan kedua departemen ini membaik, petinggi KGB tersebut harus dibunuh. Okay. Good. Terungkap pula bukan tanpa alasan Anna mengajak Alexei aha-aha di gudang. Ternyata di tempat itu ia menyimpan senjata untuk menghabisi Vasiliev. Setelah misinya berhasil, Alexei yang mencoba menahannya dibiusnya dibuatnya sesaat tidak sadarkan diri. Kemudian semua data KGB disalinnya dan kabur meninggalkan gedung tersebut. Beberapa hari berlalu, Anna kemudian menghubungi Leonard dan Alexei mengajak mereka ketemuan di suatu taman di Paris. Ia memberikan salinan data rahasia departemen mereka masing-masing. Sebagai ancaman atau peringatan bahwa Anna menginginkan kebebasan tanpa ada pengawasan dari agen rahasia manapun. Niat ingin meninggalkan tempat tersebut dengan tenang. Tiba-tiba dari arah belakang Olga menembaknya hingga Anna pun tersungkur. Fucks with KGB. Kekacauan pun terjadi yang memaksa kedua belah pihak untuk mundur. Mayat Anna yang tergeletak tiba-tiba bertukar posisi dengan mayat yang sungguhan. Ternyata kematian Anna sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti kejadian sungguhan dan nyata. Olga sendiri sudah mengetahui bahwa Anna adalah agen ganda yang ditugaskan untuk membunuh pemimpin KGB. Hal itu disebabkan karena jam yang tertinggal di kamar hotel dan berkas borgol terlihat di tangannya. Sehingga Olga mengetahui rencana agen CIA tersebut. Sebagai imbalan, Olga yang membentuk kebebasan Anna, dan Anna juga memberikan posisi jabatan teratas kepada Olga di KGB. Di scene akhir saat Olga mulai menduduki ruangan KGB, ada pesan Anna yang sudah disiapkan sebelumnya. Pesan itu berisi bukti bahwa Olga juga terlibat dalam kasus kematian Vasiliev. Semua itu dilakukan untuk jaminan bahwa dirinya benar-benar bebas selamanya. Diakhiri dengan visual masa kecil Anna bermain catur bersama ayahnya, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kalian kurang mengerti. Bagi yang punya film rekomendasi bagus, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Jadi Juan, wassalamualaikum. Sampai bertemu di video selanjutnya.